Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan untuk bisa duduk kembali di majelis kita di masjid yang mulia ini. Walaupun cuaca kurang mendukung bagi sebagian orang, namun insya Allah tidak menghalangi kita untuk tetap duduk di majelis kita untuk mendapatkan faedah dari ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai hamba Allah untuk bisa mendapatkan ridhonya kelak ketika kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Rabi' Musa, dan pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang sunanul fitrah. Apakah yang maksud dengan sunanul fitrah? Sunan jamak dari sunnah. Maknanya adalah jalan yang dilalui. Adapun fitrah, kecenderungan hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitab yang mulia ketika menciptakan manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Seperti yang Allah firmankan di surat Ar-Rum di ayat yang ke-30, Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Maka hendaklah engkau menegakkan wajahmu kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan hanif, dengan lurus. Itulah fitrah Allah yang manusia diciptakan oleh Allah di atasnya, dan tidak akan pernah ada perubahan bagi makhluk yang Allah ciptakan ini, bahwa dia tetap di atas fitrah, dan itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia di atas fitrah, yaitu kecenderungan untuk taat kepada penciptanya, mengikuti aturan-aturannya secara lahir dan batin. Dan kecenderungan ini tidak akan pernah hilang dari hambanya manusia. Tidak akan hilang. Namun Nabi kita menjelaskan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, "Ma min mauludin illa wa huwa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah seorang bayi lahir melainkan dilahirkan di atas fitrah. Namun kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia berubah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, sehingga meninggalkan fitrah. Dan fitrah di sini punya sifat yang nampak dari seseorang, bahwa dia masih cenderung kepada fitrahnya, masih mengamalkan fitrahnya. Bila sifat-sifat ini tinggalkan, berarti dia telah meninggalkan fitrahnya tersebut.
meninggalkan fitrahnya tersebut. Dan meninggalkan fitrah ini berarti dia mengikuti syaitan. Karena Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita meriwayatkan sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku menciptakan hambaku semuanya manusia dalam keadaan hanif. Hanif yaitu di atas fitrah. Fa'atathum syayatin fajtalathum 'an dinihim. Kemudian datang syaitan pada mereka dan menyimpangkan mereka dari agama mereka. Menyimpangkan itu meninggalkan aturan-aturan agamanya, meninggalkan fitrahnya, kemudian hidup sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh syaitan dan diikuti oleh manusia. Seperti yang dijelaskan Nabi kita SAW tadi, maka kedua orang tuanya menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majus, mengikuti kemauan. Dan dalam beragama ini, dalam beragama, kita harus tegak agama kita di atas dua perkara. Yang pertama, tegak di atas dalil yang Allah turunkan atau perintah. Sehingga ketika melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi-Nya SAW. Ini sebagaimana disebutkan di surat Al-Jathiyah. Di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18 Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikanmu wahai Muhammad SAW, kata Allah dalam ayat yang mulia ini, di atas sebuah syariat. Dan syariat ini berdasarkan perintah siapa? Allah kepada beliau. Maka ikuti syariat tersebut. Dan jangan kau ikuti hawa nafsu orang yang tidak punya ilmu, keinginan, pendapat, atau apapun dari orang yang tidak punya ilmu, bukan dari Allah langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, melaksanakannya sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Jadi ada perintah dari Allah kepada Nabi-Nya SAW sehingga beliau bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Maka barang siapa beramal dengan amal apapun yang amal itu tidak ada perintah Allah pada kami, amal itu tertolak. Ini yang pertama. Kemudian mengamalkannya sesuai dengan maunya Allah. Dari cara melaksanakannya, berapa jumlahnya, tempatnya di mana, waktunya kapan, sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Contohnya, sholat Allah tentukan 5 waktu. Katanya sedang viral ya, tidak ada waktu dalam Al-Quran waktu sholat itu, dusta dia, tidak mengerti Quran ya. Allah firman dalam surat An-Nisa, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat ditetapkan kewajibannya bagi orang beriman, waktunya telah ditentukan. Maka penentuan waktu itu dijabarkan oleh Nabi SAW dan Nabi mendapatkannya dari berita malaikat Jibril. Kita bisa lihat di kitab Bulughul Maram di Babul Mawaqit. Bab tentang waktu-waktu sholat. Panjang sekali. Waktunya. Kita tidak bisa menjawab kenapa sholat subuh 2 rakaat waktunya ketika terbit fajar, kenapa sholat zuhur ketika matahari tergelincir di atas kepala 4 rakaat, tidak bisa jawab. Karena murni itu maunya Allah. Tidak bisa maunya kita. Kemudian tempatnya, kenapa tidak boleh di kuburan, kenapa tidak boleh di WC, harus di masjid atau di rumah atau tempat yang suci, maunya Allah. Kenapa ibadah saum 1 bulan di bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab atau yang lainnya, maunya Allah. Begitu dalam beragama.
Namun orang yang tidak paham agama justru seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dahulu. Allah firmankan di surat An-Najm, "Iyattabi'una illa dhann." Mereka itu dalam beragama ini tidak lain mengikuti prasangka. Apa itu prasangka? Penilaian diri. Ya, penilaian diri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh jiwa mereka sendiri, diri mereka sendiri. Ya. Jadi saya maunya begini, ya begini. Ya. Maunya begini, ya maunya begini. Ini yang Allah firmankan tentang mereka. Oleh karenanya beragama itu tadi dasarnya adalah perintah Allah yang pertama, kemudian maunya Allah bagaimana. Nah, itulah fitrah. Dan fitrah itu ada cirinya yang melekat dengan fisik kita. Bukan hanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah yang di fisik tidak nampak, tidak. Ada yang melekat dengan fisik. Artinya orang yang di fisiknya melekat seperti itu, dia telah mengamalkan unsur-unsur fitrah tadi. Bahwa apa yang Allah inginkan ada pada dirinya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oleh karenanya para ulama membahas masalah ini dalam bab khusus dalam kitab-kitab fikih. Semua kitab fikih membahasnya. Namun sayangnya sedikit yang sampai pada kita. Dan dianggap ini perkara sepele. Sehingga apabila ada orang yang mengamalkan sebagian dari sifat fitrah, yang bukan sifat yang Allah inginkan, dianggapnya ini sesuatu yang menyimpang. Ini sesuatu yang negatif. Dan sebagainya. Nanti akan kita dapatkan insya Allah ta'ala. Baik. Beliau katakan di sini, wahya sunanul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sunnah fitrah adalah sunnah atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para nabi dari yang awal sampai yang terakhir. Mereka mengamalkannya dan mengajarkannya kepada umatnya. Dan kita disuruh mengikuti mereka. Tidak asing bagi kita di surat Al-Ahzab untuk meneladani Nabi SAW. Allah firmankan di ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa ada teladan yang baik untuk kalian semua pada diri Rasulullah SAW. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang ingin diakui oleh Allah bahwa dia itu memang berharap berjumpa dengan Allah. Ingin dapatkan nikmat di akhirat. Dan digolongkan nanti di akhirat termasuk orang yang banyak berzikir. Meneladani beliau. Demikian juga Allah firmankan di surat yang lain tentang keteladanan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya di surat Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik untuk kalian semua pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Umumnya ulama tafsir mengatakan walladzina ma'ahu. Orang-orang bersamanya adalah para nabi dan rasul. Karena yang hidup bersama beliau 5 orang. 2 istrinya, 2 anaknya. Siapa anaknya? Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Dua-duanya nabi.
dan satu keponakannya. Siapa beliau? Nabi Lut alaihissalam, juga nabi. Maka tidak salah tafsir mereka para ulama. Walladzina ma'ahu, yang bersamanya para nabi. Dan inilah mereka teladan untuk kita semua yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Nah, sunanul fitrah, unsur-unsur fitrah ini kata beliau, yaitu kebiasaan para nabi terdahulu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khisalum allati kanu yulazimunaha, dan sifat-sifat fisik yang mereka melakukannya. Artinya sifat itu ada pada fisik mereka, tidak mereka tinggalkan. Wa qad ja'alaha Allah min qabili sya'air, dan Allah jadikan itu semua bagian dari syiar agama Allah. Allati yukthiru wuqu'uha, yang selalu diamalkan oleh manusia yang beragama. Jadi kalau kita baca sejarah, maka pengikut para nabi dari zaman awal, ya, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan seterusnya sampai Nabi kita SAW, pengikut setianya fisiknya dikenal dari sisi ini, sifat fisiknya dari sisi ini. Maka ini dikatakan syiar. Apa itu syiar? Sifat dari manusia yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah kategorikan sebagai bagian dari takwa. Bagian dari takwa. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Hajj. Di surat Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah orang yang bisa mengagungkan syiar Allah, mengagungkan yaitu berilmu tentangnya dan mengamalkannya. Maka itulah wujud dari ketakwaan yang ada dalam hati seseorang. Beliau katakan, wa amarona an naqtadiya birusulihi fiha. Dan kita diperintahkan untuk meneladani para rasul Allah ini dalam masalah ini. Li'anna amrun jibiliyun futiru alaih. Karena masalah ini perintah yang terkait dengan tabiat, kebiasaan, di mana manusia yang masih berpegang teguh dengan agamanya mengamalkan itu. Jadi bab ini khusus tentang sifat-sifat fisik yang menunjukkan bahwa orang ini orang beragama. Dan yang tidak melaksanakannya berarti dia meninggalkan sifat keagamaannya secara fisik. Bukan tidak mengerti, bukan. Karena kadang orang mengerti, tahu, tapi tidak mengamalkan. Jadi orang ini tahu dan mengamalkan. Apa saja sifat-sifat itu? Beliau bawakan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ashrun minal fitrati, ada 10 sifat fitrah. 10 sifat fitrah. Yang pertama, qassyus syarib, mencukur kumis. Itu akan kita sebutkan poin demi poin, tapi ini kita sebutkan umum dulu dalam hadis yang mulia ini. Pertama, mencukur kumis. Wa i'fa'ul lihyati, dan membiarkan jenggot tumbuh. Wassiwak, dan bersiwak, yaitu menggosok gigi dengan jenis kayu tertentu. Wastinsyaqil ma,
Istinsyak yaitu menyedot air ketika berwudu dengan hidung. Wa qassul azfar, menggunting kuku. Wa ghusl barajim, dan mencuci bagian-bagian tubuh yang tersembunyi. Contohnya sela-sela jari. Ya. Itu barajim, sela-sela kuku. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqul 'anati, dan mencukur rambut yang tumbuh di daerah kemaluan. Wantiqasil ma, dan hemat dalam menggunakan air. Qala Mus'ab wa nasitul ash'ashirah. Kata Mus'ab, aku lupa yang ke-10-nya apa? Illa an takuna al-madmadah, kecuali yang ke-10-nya yaitu berkumur. Berkumur. Ini 10 sifat fitrah. Tentu ke-10-nya itu bukan sekedar sifat terkait dengan fisik, tapi ada hikmah. Nabi SAW tidak mungkin mengajarkan kita sesuatu, melainkan ada kebaikan dan ada makna yang nanti akan kita dapati insya Allah sebagai tambahan. Lalu penulis katakan, qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, jadi dikatakan Syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa hadhil khisal amatu wa innama hiya linnadhafati minad darni. Umumnya 10 sifat tadi, faedah yang terkandung di dalamnya adalah membersihkan tubuh dari unsur-unsur kotornya, dari yang menyebabkan keburukan. Contohnya siwak, yaitu membersihkan rongga mulut, gigi, lidah, dan sebagainya. Mencabut bulu ketiak. Kita tahu kalau ketiak kita banyak bulunya bagaimana, Pak? Baunya awet, ya kan? Ya, tapi kalau bulunya hilang bagaimana? Hilang. Dan semisalnya. Nanti akan disebutkan insya Allah lebih lanjut. Nah, dari sini saja kita sudah mendapatkan pelajaran bahwa Islam bukan hanya mengajarkan kesucian, tapi juga kebersihan, penampilan. Oleh karena Nabi kita SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zat yang indah, menyukai keindahan. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan khusus untuk berhias. Ya, ketika seseorang menuju masjid, atau sebagian ulama mengatakan ketika seorang ingin melaksanakan sholat, seperti yang Allah firmankan di surat Al-A'raf di ayat yang ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid-masjid. 'Inda kulli masjid, ada 2 pendapat ulama tafsir. Pendapat pertama, 'inda kulli masjid, yaitu setiap kalian pergi ke masjid. Pendapat kedua, 'inda kulli masjid, setiap kalian melaksanakan sholat. Tidak bertentangan. Faedahnya adalah, kalau kita ingin melaksanakan sholat atau pergi ke masjid, maka pakailah pakaian terindah, yang baik. Dari penampilannya, dari aromanya. Tidak harus mahal, tidak. Kalau kita begitu berarti mengamalkan ayat yang mulia ini. Dan setiap amal yang di sana mengikuti petunjuk Al-Quran atau petunjuk Nabi-Nya SAW, maka disiapkan pahala lebih dari yang lain. Karena berarti dengan ilmu.
Di sinilah hikmah Allah Azza wa Jalla sebutkan surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman. Orang beriman yang bagaimana itu? Yang beramal dengan agamanya karena keyakinannya. Dan orang berilmu di atasnya beberapa derajat. Karena tahu, oh amal ini ayatnya di sini. Amal ini hadisnya di sini. Tahu, maka derajatnya lebih tinggi. Nah, ini tentang hikmah, di antara hikmah yang terkait dengan unsur fitrah ini. Baik, mari kita masuki yang pertama. Coba, masih ingat tidak? Apa yang pertama? Mencukur kumis. Apa yang disebut dengan kumis? Rambut yang tumbuh di bawah hidung dan di atas bibir atas. Itu kumis. Unsur ini khusus untuk laki-laki. Sebagian mengatakan apabila ada perempuan yang tumbuh kumis seperti laki-laki, maka dia pun mencukurnya. Ustadz, mungkin tidak ada perempuan tumbuh kumis? Mungkin. Karena kelebihan hormon. Bahkan ada juga tumbuh jenggot. Walaupun sangat jarang. Beliau katakan, wahwa wajib. Maka mencukur kumis hukumnya wajib. Liqauli Nabi SAW, tentu kalau dalam masalah agama, seseorang berkata apakah wajib atau haram dan semisalnya terkait dengan hukum harus menghadirkan dalil. Ini untuk pelajaran bagi kita dan kebiasaan kita. Karena mohon maaf saya sering dapati di sebagian orang dari kaum muslimin yang awam tentang dalil, mudah sekali menghukumi sesuatu. Wah, ini najis, gitu kan? Ini haram. Nah, jangan, tahan diri. Jangan berani menghukumi sesuatu terkait dengan agama. Seperti yang kita sebutkan tadi contohnya. Sebagai contoh, kalau saya tanyakan, Mas, daging katak hukumnya apa ya? Haram, Ustaz. Dari mana tahu haram? Ya katanya, jangan. Kalau kita tidak mengetahui dasar hukumnya, apakah ayat atau hadis, diam. Oh, saya tidak tahu, Ustaz. Cukup. Ini pelajaran penting. Berapa banyak manusia dimurkai oleh Allah dengan sebab masalah ini? Khususnya orang-orang yang merasa berilmu. Mudah sekali mengatakan dengan lisannya, masalah ini haram. Hukumnya, dalilnya apa? Tidak disebutkan, tidak tahu. Jangan. Oleh karena ulama kita dulu, para Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, rahmat ajma'in, ketika mendapatkan satu masalah buruk menurut pandangan mereka, tapi secara dalil ayat atau hadis mereka tidak jumpai yang menyebutkan ini haram, tidak ada. Maka mereka tidak berani mengatakan ini haram, padahal imam. Tapi mereka mengatakan hadza indana makruh. Yang ini menurut kami dibenci. Yang kita kenal dengan makruh tadi. Artinya masuk kategori larang dan ditinggalkan. Mengapa begitu? Inilah etika yang luar biasa perlu kita contoh dari para imam kita. Karena mereka takut dengan ancaman Allah. Yang Allah firmankan dalam kitabnya yang mulia di surat An-Nahl. Ya. Di surat An-Nahl Allah Ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hadza halalun wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Jangan kalian berani mengatakan dengan lisan kalian yang dusta tersebut,
ini halal, ini haram. Menciptakan kedustaan atas nama Allah. Bukan atas nama Allah. Iya. Karena yang berhak mengatakan ini halal, ini haram hanya Allah. Kalau ada orang berani berarti dia, apalagi orang mengenalnya, dia orang berilmu, mengerti kitab Allah, mengerti sunnah Nabi SAW. Oh, orang alim tidak mengapa. Maka berarti dia berdusta atas nama Allah, bahaya. Allah yang larang. Kemudian ayat itu ditutup dengan sesungguhnya orang-orang yang berani menciptakan kedustaan atas nama Allah, hidupnya tidak akan bahagia di dunia atau di akhirat. Bukan ancaman sepele. Oleh karena para ulama kita begitu takutnya dengan ancaman ayat ini. Nah, di sini penulis mengatakan ini wajib. Nah, kita tanya pada penulis, Syekh, mana dalilnya? Ini kita harus berani begitu, terbiasa. Karena ini masalah agama kita. Karena kita beribadat pada Allah itu dengan dalil. Oleh karenanya ulama sepakat ada kaidah dalam agama, ibadah hukum asalnya dilarang sampai ada perintah. Berbeda dengan masalah makanan dan pakaian. Hukum asalnya dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Begitu. Jadi kalau saya misalkan beli sate di warung, wah dagingnya enak, saya makan suka. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, ini haram loh, hati-hati. Ini makanan, hukum asalnya apa? Boleh. Itu daging anjing. Nah, baru. Katakan daging anjing, baru. Karena dikenal daging anjing termasuk yang diharamkan dalam Islam. Karena dia bertaring dan bercakar. Hewan buas. Baru ada dalilnya. Tapi kalau ada orang mengatakan hendaknya seseorang menyempatkan sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya. Walau seumur hidup yang utamanya begini. Nanti dulu. Ibadah itu asalnya tidak boleh. Sampai ada perintahnya. Mana dasar hukumnya? Mana dalilnya? Tidak ada, jangan dilaksanakan. Begitu. Nah, ini kaidah namanya. Orang yang belajar ilmu agama akan paham kaidah ini. Baik, kita tanyakan kepada penulis, mana dalilnya? Maka beliau katakan, man lam yakhud min syaribihi falaysa minna. Nabi kita bersabda SAW, barang siapa yang tidak mencukur kumisnya, maka bukan golongan kami. Dalam hadis Nabi SAW, ini perlu kita tahu gambaran tentang makna yang terkandung dalam sabda-sabda beliau SAW. Ada lafaz laisa minna, ini sering. Bukan golongan kami. Satu. Yang kedua, la yu'minu, tidak beriman. Yang ketiga, faqad kafar, telah kafir. Yang keempat, faqad asyrak, telah menjadi orang musyrik atau berbuat syirik. Yang kelima, yaitu tentang nifak. Alamatun nifaqi thalatha. Alamatul munafiki thalatha. Hukum Rasulullah. Tanda kemunafikan ada 3. Apabila ada hadis bicara seperti ini, bukan berarti pelakunya telah keluar dari Islam yang dihukumi dengan murtad. Tidak. Tapi Ustaz kan lafaznya la yu'minu, tidak beriman. Betul. Faqad asyrak, telah berbuat syirik. Betul. Faqad kafar, telah kafir. Betul. Maknanya bukan keluar dari Islam. Karena tidak sedikit yang memahami begitu. Siapa mereka? Yaitu yang tangkap-tangkap oleh Densus itu. Memahami dalil begitu keras sehingga mengkafirkan orang muslim. Umumnya ulama mengatakan apabila ada lafaz hadis semacam ini menunjukkan bahwa perbuatan itu menyisihi perintah beliau.
menyisihi sunnah beliau, berarti telah terjerumus dalam dosa besar. Ada gambar Bapak Ibu ya? Dosa besar. Beliau kata sini, laisa minna, bukan golongan kami. Yaitu tidak sesuai dengan petunjuk kami. Contoh hadis yang lain. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah kama qala sallallahu. Bukan golongan kami orang yang ketika tertimpa musibah kematian menampar pipi, merobek kerah baju, dan berteriak-teriak. Artinya itu dosa besar. Contoh beliau juga menyebutkan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa melakukan ghish, apa itu ghish? Tipu muslihat. Dalam hal apapun. Ya, pengen kerja tapi harus ijazahnya minimal S1. Wah, bikin ijazah palsu, itu namanya ghish. Menipu. Pengen menjual barang sesuatu, bagaimana ini kan murah harganya, tapi biar bisa jual mahal, maka beli barang yang mahal sedikit dicampur, dijual dengan harga barang yang mahal. Itu namanya ghish. Termasuk, nah, mohon maaf ini bagi para pedagang, menjual barang-barang palsu, barang KW. Waktu dia ini KW1, mau KW1, mau KW10, kalau itu bukan asli produk merek itu, tidak boleh. Karena orang tahu mahalnya barang ini karena mereknya. Dan merek itu punya orang. Kalau dia belanja di orang yang punya merek itu tidak masalah. Tapi kalau dia bikin sendiri, berarti dia telah zalim kepada pemilik merek dan dia termasuk ghish. Nah, nanti pembahasan ini khusus insya Allah ada di Kitabul Buyu' tentang jual beli. Masih jauh babnya. Baik. Ini hadis tentang mencukur kumis. Kata beliau, wa fi dalalatun ala anna halqa syaribi ghairu mustahab. Di sini menunjukkan juga bahwa mencukur kumis tidak dianjurkan. Jadi kumis bukan dicukur digarok begini, pakai gunting. Kumis pakai gunting. Sebatas mana Ustaz? Tidak ada batas. Jangan sampai menutupi mulut, ada kan? Atau bibir atas minimal, atau habis sama sekali, tidak. Dicukur dengan gunting, rapi. Mau sedikit, mau banyak, terserah pada pemiliknya. Yang penting mencukur kumis. Subhanallah. Tidak ada harus begini, tidak. Bal yustahabbu an yanhikahu wa ya'khudha minhu. Bahkan dianjurkan untuk yaitu merapihkannya dan diambil walau sedikit. Wa yudhiru syafah, dan menampilkan bibir. Karena subhanallah, Bapak Ibu sekalian, dan terhikmah Allah Azza wa Jalla, Allah menciptakan fisik manusia itu khususnya bagian muka itu menampilkan keindahan dan menampilkan kepribadian orang. Contoh nih, sampai saya ditegur sama seorang jamaah. Ini Ustadz, iya Pak, saya nggak kenal. Kenapa? Pakai masker. Sehingga saya tahu Ustadz senyum apa tidak senyum. Gitu. Iya kan? Bismillah, bibir ini menampilkan kepribadian. Kepribadian orang itu asalnya tabiatnya buruk. Buruk. Firmankan di surat Asy-Syams, wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa manusia ya dan sifat yang Allah berikan padanya. Di surat Yusuf katakan, inna nafsal ammaratun bisu, jiwa manusia cenderungnya pada keburukan. Kita kalau belum kenal sama orang, ketemu senyum tidak Pak? Senyum tidak? Tidak. Ketemu ya tidak kenal. Nah itulah manusia. Tapi ketika kita sudah kenal agama,
agar kita ini berakhlak baik, dan di antara bentuk akhlak baik itu adalah senyum ketemu orang. Bagaimana? Lihat bibir. Nah, orang ini Masya Allah menghargai saya. Dia ketemu senyum. Tapi kalau bibirnya ketutup kumis bagaimana? Nah, tidak tahu senyum tidaknya kan? Begitu, itu contoh. Sehingga sangat dianjurkan bibir ini kelihatan. Wala yahliku faqad addal Imam Malik dzalika muslah, dan tidak mencukurnya. Bahkan Imam Malik rahimahullah menganggap bahwa mencukur kumis itu termasuk muslah, yaitu menghabisi sesuatu. Sehingga tidak lagi menerapkan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Nabi SAW dari unsur fitrah ini. Sebagaimana itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian disebutkan hadis yang kedua. Saya kira untuk pertemuan ini kita ambil satu poin dulu, sisa waktunya biar kita untuk tanya jawab. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Wuffat lana fi kashi syarib wa taqlimil adhafir wa natfil ibti wa halqil 'anati an la natruka akthar min 40 lailah." Bukan wafat, maaf, kita. Ditentukan waktu untuk kami oleh siapa? Oleh Nabi SAW, bahwa batas maksimal mencukur kumis, memotong kuku, menggunting kuku maksudnya, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut yang di sekitar kemaluan, agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Jadi maksimal kita biarkan berapa lama? 40 hari. Jadi kalau sudah 40 hari, ini batas maksimal, maka kita gunting kuku, kita cukur kumis, kita cabut bulu ketiak. Mungkin bagi yang belum biasa mencabut bulu ketiak ini sakit. Nanti akan disebutkan insya Allah tentang pembahasan hal tersebut. Nah, ini tentang unsur fitrah, poin yang pertama, pemaparan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan masih ada beberapa menit ke depan. Barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan faedah ini atau faedah lain yang sudah kita ambil, dipersilahkan. Apa yang baik semua diberkahi dan dimanfaatkan untuk bisa mengamalkannya, apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Wallahu a'lam, dipersilahkan. Silakan. Baik, tadi kita sebutkan mencukur kumis tidak ada batas. Mau dicukur sebatas apa di atas bibir, karena dia suka ada kumisnya. Mau dicukur habis, digunting habis sampai akarnya, silakan. Tapi tidak dikerok. Beda antara halq dikerok dengan qas dicukur dengan gunting. Begitu beda, Pak. Jadi mana yang disebutkan oleh Nabi SAW metodenya begini, laksanakan begini, dan mana begitu, laksanakan seperti itu. Allah. Masih ada, Pak? Masih berapa menit bisa, Pak? Satu menit. Saya kira cukup. Silakan, Mas. Silakan, Pak. Iya. 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 Baik. Baik, barakallahu fikum. Yang dianjurkan secara umum, memang Nabi kita SAW, innama ju'ilal imamu litamma bihi.
Imam diangkat itu untuk diikuti secara umum. Tapi kan makmum tidak mungkin detail melihat imam, apalagi yang di belakang. Atau yang di sudut sana, imam tidak kelihatan. Imam ini salat subuhnya duduknya tawarruk atau iftirash. Tidak tahu, maka mengamalkan sebatas ilmu. Dan perbedaan dengan imam tidak masalah. Karena itu memang masing-masing punya dasar untuk mengamalkannya. Tapi kalau mengisi imam, itu yang jadi masalah. Imamnya baca doa kunut, dia rukuk duluan. Nah ini batal salatnya. Atau imamnya tidak doa kunut, dia kunut sendiri. Maka dia mengisi imam, tidak boleh. Perbedaan seperti itu tidak boleh. Tapi kalau perbedaan yang sifatnya itu adalah pelaksanaan karena ijtihad dari para ulama yang kita fahami dari suatu dalil, maka tidak masalah. Begitu. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu miswab Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.